Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya pemirsa pada kabar petang kali ini? Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Generasi Z merupakan kelompok masyarakat berusia muda yang memiliki hak suara di pemilu 2024 yang akan berlangsung dengan jumlah yang sangat besar. Kalangan Gen Z tak luput untuk disurvei oleh lembaga-lembaga riset mengenai preferensi mereka dalam menentukan pemimpin di masa yang akan datang. Apakah pemilu 2024 membawa perubahan lebih baik? Apakah milenial dan Gen Z mudah terpengaruh gimmick politik? Apakah dua generasi ini hanya akan sebagai objek semata oleh politik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Mustaqim dari Open Mind Community. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kabar baik Bung? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kita sebagai generasi Z maupun milenial ini menentukan porsi pemimpin pada kontestasi pemilu yang akan datang, dan generasi milenial dan Gen Z akan menjadi suara mayoritas. Namun apakah dua generasi ini hanya akan dianggap sebagai objek politik semata, Bung Mustaqim? Kalau memang dilihat dari datanya, generasi muda ini, yaitu generasi milenial dan Gen Z, itu memang mayoritas atau sekitar 50% lebih ya, sekitar 56,45% atau sekitar kalau di dalam angkanya 113 juta jiwa. Dari total 204.807.22 pemilih. Ya, kalau dengan rinciannya sebanyak 6,66 juta lebih itu adalah dari generasi milenial atau sekitar 33%. Sedangkan dari Gen Z sendiri itu sekitar 22,85% atau sekitar 46 juta lebih. Generasi Z sendiri itu kalau kita definisikan adalah generasi yang lahir 1995 sampai 2000-an. Sedangkan generasi milenial adalah 1980 sampai 1995. Kalau saya sendiri ini sebagai generasi milenial. Mungkin kalau Bung Anggi generasi Gen Z mungkin ya. Nah, selain daripada mereka ini ada generasi-generasi yang lain yaitu generasi X yang sekitar menguasai 28% suara. Kemudian sisanya adalah generasi boomer atau ya sudah kakek-kakek gitu ya. Nah, dari besarnya ini itu memang sudah sangat sangat bisa dilirik ya. 50% lebih loh Bung Anggi, 56% ya. Itu tentu akan sangat membantu sekali dalam memenangkan suara dalam pemilu, baik pemilu caleg maupun pemilu presiden ya. Dengan demikian secara kasat mata saja generasi muda ini bisa jadi lumbung suara. Tidak heran jika para kontestan pemilih ini kemudian menjadikan sasaran empuk untuk generasi Z ini, baik Gen Z maupun generasi milenial. Kira-kira begitu. Jadi dengan demikian memang sangat 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 potensial sekali generasi Z maupun generasi milenial ini untuk dijadikan lumbung suara. Baik, Bung Mustaqim, juga sekarang banyaknya gimmick-gimmick politik ya, apalagi para politisi mulai juga terjun dalam platform yang dikatakan anak muda sekali seperti TikTok, seringnya live dalam platform tersebut. Dan apakah memang generasi milenial dan Gen Z ini menjadi sasaran empuk para kontestan politik dan para politisi, Bung Mustaqim? Iya, jadi memang dari segi jumlah itu memang sangat empuk sekali, 56% seperti yang saya sampaikan. Dan ini bisa dilihat dari pemilu pada negara tetangga, negeri jiran kita, Filipina. Filipina itu presiden saat ini yaitu BBM atau Bongbong Marcos yang kemudian dengan wakilnya Sara Duterte. Ini adalah dua orang yang sebenarnya adalah dari dinasti sebelumnya. Bahkan di dalam dinasti sebelumnya ini bisa dikatakan kayak dinasti yang bobrok ya. Dinasti yang sangat merusak Filipina. Tetapi karena kecanggihannya ya, kecanggihan dalam membuat strateginya sehingga dia bisa meraup suara mayoritas dari Gen Z.
maupun generasi milenial Filipina. Dengan memenangkan suara generasi muda inilah kemudian BBM Sara ini, yaitu Bongbong Marcos dan Sara Duterte, bisa memenangkan pemilu Filipina. Dan ini sepertinya dilirik oleh para kontestan pemilu dalam Indonesia kali ini ya. 2 Februari 2024 nanti. Baik itu caleg maupun capres, cawapres. Jadi mereka ini dengan gimmick-gimmicknya yang dilakukan itu sudah sangat lihai sekali. Tentu saja menggunakan konsultan ya kalau saya lihat itu. Bisa dilihat dari sosmednya ya, mulai dari Facebook, kemudian X, atau kemudian TikTok dan sebagainya. Kayak semisal dalam pasangan calon nomor satu, Anies Baswedan ini kemudian terlihat menonton One Piece. Ya, kalau para penggemar One Piece tentu tahu ya. Jadi pada saat itu ada episode yang luar biasa yang disebut Gear 5 itu yang kemudian akhirnya Anies Baswedan ini berusaha melihat yang kemudian akhirnya ya tujuannya apa? Ya tujuannya biar dikatakan dekat dengan anak muda, dekat dengan nakama-nakama One Piece. Itu dengan baca pres. Kemudian sisi tangannya posisi pada saat penutupan Anies menggunakan posisi Attack on Titan. Ya, jadi itu sangat memperlihatkan kalau dia itu pengen dekat dengan anak muda. Ini tidak kalah dengan paslonnya kedua yang kemudian dengan gimmick gemoynya, kemudian dengan kucing-kucingnya yang lucu dan sebagainya. Kemudian kemarin juga cawapresnya pun juga menggunakan jaket Uchiha, klan Uchiha ya, dari Naruto. Sedangkan di paslon nomor 3 memang disebut seperti Gojo Satoru karena rambutnya putih ya. Jadi mereka ini mendalami dunia anak muda yaitu dunia anime gitu. Kalau misalnya di Filipina itu selain dunia di sosmed juga mendalami dunia kayak konser-konser dan ini juga dilihat di Raup juga. Beberapa artis itu kan sudah digandeng ya, termasuk kemudian seperti NDX itu ya, NDX itu yang lagu-lagu Jawa itu kemudian kan juga memberikan suara ke salah satu paslon. Dengan demikian memang suara anak muda ini sangat empuk sekali untuk diraih, kemudian sangat besar juga potensinya, sehingga mereka akan berupaya untuk meraihnya dengan segala cara, dengan gimmick-gimmick yang dilakukan itu baik itu melalui anime atau kemudian melalui konser-konser, melalui Twitter-Twitter, cuitan-cuitan yang lucu-lucu dan sebagainya. Saya kira seperti itu, Bung Anggi. Baik, saya lagi mencari anime yang mana yang dipakai lagi para kontestan politik berikutnya dan nampaknya apa urgensi bagi generasi seperti kita ini milenial dan Gen Z agar tidak menjadi sasaran empuk tadi para parpol maupun politisi pragmatis dan bagaimana kita mencari solusi yang betulnya itu Bung Mustaqim. Nah, urgensinya apa sih ya? Urgensinya ini demi masa depan bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, kemudian lebih khususnya lagi adalah sebagai kaum muslim. Kenapa? Karena kalau kita termakan oleh gimmick-gimmick ini, ya kita memilihnya berdasarkan gimmick dong ya. Bukan berdasarkan rasionalitas, bukan berdasarkan pemikiran, bukan berdasarkan akal gitu. Oleh karena itu ya, sebagai generasi muda ini punya keunggulan. Salah satunya adalah pemikirannya yang cemerlang. Kita hidup di dunia modern, dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, di mana kemudian suasana kebatinannya, kemudian semangatnya sudah mulai turun, generasi muda ini masih meletup-meletup, masih punya penuh dengan semangat. Ditambah lagi dengan keakrapannya dengan dunia sosmed, tentunya harusnya memiliki akses informasi yang luar biasa. Harusnya kayak gitu ya. Jadi harusnya dalam memilih itu tidak hanya termakan oleh gimmick-gimmick, baik itu gimmick lucu-lucuan atau gimmick yang anime dan sebagainya. Harusnya tidak seperti itu. Sebagai generasi muda harusnya menggunakan akal sebagai panduannya. Dan kalau sebagai generasi muda Islam, maka akal itu sebagai alatnya dan panduannya adalah Islam. Dengan demikian, agar kita tidak termakan gimmick, agar kita tidak menjadi sekedar sasaran atau objek dari politikus praktis, ya otomatis kita harus menggunakan akal kita, ya kan? Di dalam Al-Quran sekalipun kan sering disebutkan ada tanda-tanda bagi kaum yang berakal, bagi kaum yang pikir, bagi kaum yang mau mencari kebenaran itu. Dan kita sudah punya teknologi untuk mencari kebenaran tersebut. Harusnya bisa memanfaatkan itu. Teknologi, akal, dan tentunya basicnya adalah akidah Islam. Dan ini kalau misalnya tidak dilakukan, itu maka nanti itu generasi muda akan terjerumus seperti generasi sebelumnya, yaitu satu menjadi apatis. Ya, apatis gimana maksudnya? Mereka tidak peduli lagi dengan politik dan mereka akan berpikir siapapun pemimpinnya, yang penting saya makan. Terus kemudian akhirnya berujung pada
ya wes saya terima uangnya gitu kan. Jadi sudah tidak peduli lagi dengan kebenaran, tidak peduli lagi dengan kebaikan. Yang mereka lakukan hanyalah apa yang membuat saya kenyang, apa yang membuat saya sejahtera kayak gitu. Ya, ini justru sudah terlihat dari tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokoh generasi muda, bagaimana mereka menjadi butuh loncat ke sana kemari demi kemudian jabatan politik. Ya, kalau kita lihat misalnya salah satu partainya anak muda kan PSI, bagaimana dia itu seperti penjilat orang yang tidak tahu malu gitu ya. Nah, itu terjadi kalau misalnya orang itu sudah apatis. Sebaliknya ada dua kemungkinan kedua, yaitu kemungkinan keduanya itu orang jadi fanatik buta karena tidak menggunakan akalnya. Apapun kesalahan dari yang didukung tetap didukung. Kesalahan paslon 01 tetap didukung oleh pendukungnya. Kesalahan paslon 02 juga begitu. Atau juga dengan paslon nomor 3. Begitulah dengan partai-partai. Tidak peduli lagi mereka itu. Mereka yang penting dukungan mereka adalah all in, all in, all in gitu. All in 1, all in 2, atau all in 3. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan rasionalitas. Mereka tidak peduli lagi dengan kebenaran. Mereka tidak peduli lagi dengan kebaikan. Ini bahayanya kalau kemudian generasi muda ini termakan gimmick-gimmick. Oleh karena itu, ya seruan kita bagi generasi muda adalah kembali lagi, kita punya akal, kita punya kecerdasan, kita punya teknologi. Maka gunakanlah akal, gunakanlah teknologi itu untuk menjadi generasi yang cemerlang. Dan tidak lupa bahwa kecemerlangan itu tidak akan ada gunanya ketika tidak berlandaskan kepada Islam. Kecemerlangan itu justru akan menuju kehancuran ketika kemudian tidak dilandaskan kepada Islam. Apalagi sekarang ini didasarkan kepada liberalisme atau didasarkan kepada komunisme. Kayak gitu Bung Anggi. Baik, Masya Allah Bung Mustaqim, jadi tadi sebagai kita generasi milenial, generasi Z, dan generasi muda-muda lainnya, jangan sampai tadi jadi asal kutu loncat, tak harus pakai pikiran, teknologi kita dengan yang sebaik-baiknya, asal juga jangan sampai jadi kutu kupret gitu ya Bung Mustaqim. Betul, betul banget Ya, Bung Anggi. ya siap. Terima kasih Bung Mustaqim, mudah-mudahan Bung Mustaqim senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Sehat-sehat ya Bung. Demikian Ah, pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita menjadi generasi milenial, generasi Z, dan generasi-generasi lainnya yang tadi seperti Bung Mustaqim sampaikan menggunakan akal, pikiran, dan teknologi dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.